Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmasiam dengan NIM 1216056. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang akuntansi masjid. Yang pertama, masjid merupakan suatu bangunan tempat ibadah atau sholat yang bangunannya dibentuk dan dirancang khusus dengan berbagai macam perlengkap dalam masjid dengan menara yang cukup megah sebagai suatu kebanggaan, kubah dan lain-lain. Dengan bangunan masjid yang cukup besar dapat mengampung jamaah dengan kapasitas yang banyak, juga bahkan dapat menampung ratusan bahkan ribuan jamaah. Bangunan yang seperti ini biasanya terletak di pusat kota. Dalam pengelolaannya, masjid membutuhkan perhatian khusus yaitu pada masalah keuangan maupun surat menyurat terkait keuangan. Harus ada pengurus masjid yang mampu dan memperhatikan penuh terkait hal ini, terutama dalam pengelolaan keuangan. Karena jika dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab, maka sudah pasti pengurus masjid adalah orang yang sangat dipercaya. Kemudian seseorang yang mengurus masjid diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang sekurang-kurangnya bisa membuat catatan yang jelas data transaksi atau dari mana uang masuk dan pemanfaatannya seperti apa. Laporan tersebut kemudian dicatat oleh seorang bendahara masjid, entah selama seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan setahun sekali. Yang kemudian laporan tersebut bisa disampaikan secara tertulis kepada semua pihak bersangkutan seperti semua pengurus masjid, para donatur, dan jamaah masjid. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi masjid adalah suatu prosesi mengidentifikasi, mengukur, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan masjid yang dilakukan sesuai prinsip keadilan, kebenaran, dan kepertanggungjawaban. Baik, di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh laporan keuangan tahunan dari salah satu masjid. Di sini bisa kita lihat pada tabel 1 laporan keuangan tahunan periode 21. Di jurnalnya tertera keterangan, pemasukan, pengeluaran, serta saldo. Di keterangan di sini ada saldo awal, pendapatan, terus beban-beban seperti beban gaji marbot, beban gaji imam, beban gaji keamanan, beban konsumsi, beban listrik, air, dan internet. Pemasukan kita bisa lihat di kolom pemasukan dan pengeluaran juga kita bisa lihat di kolom pengeluaran. Kemudian saldo akhirnya kita bisa lihat dari perhitungan semuanya. Seperti yang kita lihat pada tabel 1 laporan keuangan tahunan periode 2021, masih banyak beban-beban yang harus kita bayar. Nah, pada akhir tahun jumlah kas periode tahun 2021 berjumlah Rp57.878.020. Kemudian jumlah tabungan Bank Jatim Rp1.518.178. Total saldo akhir periode tahun 2021 Rp59.396.198. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi masjid merupakan sebuah praktik pengolahan keuangan yang bertujuan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan masjid secara transparan dan akuntabel. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari materi akuntansi masjid adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, jenis laporan keuangan. Yang keempat, pengolahan dana. Terus yang kelima, pelaporan dan audit. Yang keenam, penggunaan teknologi. Dan yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dengan penerapan akuntansi yang baik, masjid dapat memastikan bahwa dana yang dikelola dan digunakan secara efisien dan efektif untuk berbagai kegiatan dan keagamaan sosial, serta meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur terhadap pengelolaan keuangan masjid. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to